Hai, nah kali ini aku akan membahas mengenai rumah makan yang menggunakan penglaris. Jadi ciri-cirinya itu bagaimana? Kalau kalian belum tahu apa itu penglaris, jadi penglaris ini tuh gunanya untuk melarisi sebuah dagangan. Kalau misalkan dia itu warung makan, maka makanannya akan menjadi enak, terus pelanggannya banyak, kayak gitu kan. Terus juga cepet habis. Nah, kalau dia toko kelontong atau toko baju, dagangnya akan cepat laris, kemudian pelanggannya banyak gitu. Intinya untuk mengelarisi sebuah dagangan. Sebelum kalian nonton video ini, sebaiknya kalian subscribe dulu supaya channel aku semakin berkembang dan bisa memberikan konten-konten yang menarik. Karena subscribe kalian itu bisa membuat aku tuh lebih semangat gitu ya. Terus juga kalian harus komen di bawah, karena komen kalian itu bisa bikin aku kayak semangat, karena gini, misal ada yang request video jadinya aku semangat. Terus juga kalau misalkan kalian ada kritik dan saran untuk aku, bisa komen di bawah banget. Terus kalau kalian punya ciri-ciri lain di warung makan penglaris ini, bisa banget komen di bawah. Kalian harus banget follow Instagram aku di @ainuntahira. Terus kalian harus nge-share video ini supaya teman-teman kalian lebih tahu ciri-ciri warung makan penglaris. Bukannya aku mengompor-ngompori biar nggak beli di warung itu, tapi untuk berjaga-jaga, berhati-hati kalau kita mau makan di warung. Siji, loro, telu, gendang nonton. Terus penglaris itu biasanya pakai apa sih? Nah, biasanya penglaris ini itu berupa jin atau setan atau pocong atau semacam makhluk halus yang lain. Terus juga ada jimat atau mungkin benda-benda yang bisa dibilang itu dikeramatkan, atau mungkin benda-benda yang memiliki fungsi lain. Kemudian ada yang aneh juga. Setelah aku riset, ada beberapa penglaris seperti ada jin pengludah, kemudian ada jin penjilat piring, kemudian ada ajian sempak di dalam kuah bakso, kemudian ada rendaman kaki dukun, kemudian ada pocong. Jujur sih, ketika aku membaca ada ajian sempak dalam kuah bakso itu, aku langsung ketawa ya. Masa iya kuah bakso itu ada itunya, sana dalamnya. Nah, aku punya cerita tentang ajian sempak dalam kuah bakso, tapi nanti dulu. Jadi gini, kalau namanya makanan udah tercemar oleh jin atau setan, intinya makhluk halus itu, makanan itu akan berubah menjadi negatif. Maksudnya fungsinya akan menjadi negatif bagi tubuh kita. Bisa jadi tubuh kita akan menjadi mudah terserang penyakit, bahkan kita akan menjadi terjangkit penyakit. Kalau kita lihat makanan karena ada di meja terus dihinggapi laler, kan kita juga males ya buat makannya ya, bahkan kayak ngerasa ih jorok, ih jijik gitu kan ya. Kalau makanan yang udah dihinggapi laler aja itu udah bisa mengandung penyakit, kita bisa menjadi diare, apalagi yang menggunakan makhluk halus. Nah, aku akan ngasih tahu kalian, jadi jin pengludah ini itu cara bekerjanya, jadi dia itu meludahi setiap piring atau mangkok yang ada makanannya. Gunanya biar makanan itu menjadi enak dan pembeli kayak merasa ketagihan untuk bisa kembali lagi ke warung itu. Kemudian ada jin penjilat piring. Jadi jin ini bekerja ketika piring yang udah dibersihkan, udah dicuci itu, dia itu menjilati supaya nanti kalau piring itu diisi makanan, makanannya akan menjadi enak. Oke, kita akan masuk ke dalam ciri-ciri warung makan yang ada penglarisnya. Yang pertama adalah rasa berubah total jika kita berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan merupakan hal yang penting agar makanan itu menjadi berkah dan melatih kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua agama pasti mengajarkan kalau kita sebelum makan berdoa untuk menghindari dari kejadian yang seperti ini. Jadi warung makan penglaris ini biasanya menggunakan penglaris supaya makanannya itu terlihat enak, padahal ya makanannya biasa. Jadi kalian harus berdoa sebelum makan, karena kekuatan doa adalah segalanya, bisa menghilangkan kekuatan ilmu-ilmu hitam. Yang kedua adalah tempatnya kotor. Ada beberapa warung makan yang tidak memperdulikan tentang kehigienisan tempat, bahkan kebersihan tempat itu sendiri itu loh. Ya, dia itu biasanya mangkal di pinggir got, dekat tempat sampah tuh gitu kan. Pasti ada lah warung makan yang kayak gitu. Tapi anehnya
orang yang mengunjungi warung makan itu tuh ngantri banget gitu loh, padahal tempatnya itu ya deket tempat sampah, bawahnya got gitu loh. Kita bisa curiga gitu kan, jika pada bahan makanannya aja sudah mengandung penglaris, maka warung itu biasanya kotor, karena kotor itu merupakan syarat bagi pemilik warung agar warung makannya itu menjadi laris. Kan namanya juga makhluk halus, pasti suka tempat yang kotor, tempat yang lembab gitu. Yang ketiga adalah pintu misterius, atau ada satu ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Toilet juga merupakan kunci dari penglaris. Biasanya ada satu pintu yang tidak bisa dibuka, atau biasanya ada satu ruangan khusus yang tidak boleh dimasuki siapapun dengan alasan apapun. Konon tempat itu digunakan sebagai tempat tinggal jin atau setannya itu, atau mungkin bisa menjadi rumah bagi pemilik warung untuk melakukan sebuah ritual-ritual. Biasanya ruangan ini itu berada di dekat toilet, kemudian dekat dapur, dan kemudian di belakang warung. Yang keempat adalah tutup pada hari yang bukan libur. Biasanya orang-orang tutup pada hari libur, misal minggu gitu kan, karena udah seminggu full kerja, tutup pada hari Minggu. Jadi warung makan ini tutup pada hari Kamis, Senin, dan Rabu. Aku nggak tahu kenapa alasannya gitu, karena Kamis berarti besoknya Jumat, yang mungkin Jumat Kliwon gitu ya. Begitu juga dengan jam, jadi warung makan ini juga harus bisa menepati pembuka dan penutup warungnya. Begitu juga dengan jam, jadi warung makan ini harus menepati dia tuh harus buka jam berapa, tutup jam berapa. Mereka memiliki batasan buka dan tutup tersendiri yang harus ditepati. Apabila mereka nggak menepati, maka warung makannya nggak jadi penglaris. Yang kelima, tempat cuci piring yang jauh dari tempat bangunan utama. Tempat ini diduga memakai jasa jin penglaris. Biasanya mempunyai satu tempat yang terpisah dari bangunan utama. Nah, biasanya tempat cuci piring itu jauh banget kan dari bangunan utama. Itu karena ada jin penjilat piring. Ya, memang sih nggak terkesan mencurigakan, karena ya namanya juga tempat cuci piring, ya pasti jauh. Tapi kita harus berhati-hati lah. Yang keenam, diracik oleh pemiliknya sendiri. Walaupun rumah makan itu udah punya banyak karyawan, dan sekarang itu ada mesin kasir yang udah canggih lah, udah pakai iPad gitu juga ya. Urusan pembayaran di warung makan penglaris biasanya ditangani oleh pemilik warung, karena hal ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik warung. Dan biasanya pemilik warung itu juga meracik bumbunya sendiri gitu loh. Yang ketujuh, makanan itu tidak boleh dibungkus. Apabila dibungkus, makanan itu menjadi terasa tidak enak. Mungkin kamu pernah menemui ada beberapa warung makan yang nggak boleh ngebungkus makanannya itu, dan harus makan di situ. Kalau misalkan kamu pengen banget ngebungkus, makanannya itu nggak jadi enak gitu loh. Alasannya adalah penglaris sudah tidak dapat bekerja saat makanannya dibawa pulang, karena kekuatan magis penglaris hilang saat melewati jembatan ataupun perempatan jalan. Aku ada satu cerita yang mana ini benar-benar terjadi. Jadi ketika itu salah satu teman aku tuh bilang, "Nun, jangan ke warung makan itu, karena warung makan itu ada penglarisnya." Terus aku nggak percaya ya, apa iya sih? Ya soalnya ponakan aku tuh pernah ke sana dan melihat ada pocong yang ngeludahin di setiap piring, jadi twing twing ting gitu. Tadi kan aku bilang ada jam-jam tertentu yang warung itu harus buka dan warung itu harus tutup. Pernah ya guruku dulu waktu SMP bilang, kalau kamu ingin selamat atau gimana, kamu harus mematuhi jam. Jadi kalau jamnya lurus, jarum panjangnya lurus, jarum pendeknya lurus, misal jam 12 gitu ya, itu kenapa, kalau ke sini kenapa, ke situ kenapa, ke situ kenapa gitu. Tapi aku lupa, itu sebenarnya pelajaran penting sih, tapi aku lupa gitu loh. Maaf ya. Terus juga tadi kan aku mau cerita tentang ajian sempak dalam gua bakso. Jadi ada sebuah akun yang bilang kayak gini, dia itu menemukan sempak di dalam kuah bakso. Jadi saat itu kan warung itu sedang rame-ramenya. Nah, si bapak dan ibunya itu lagi nggak ada di situ lah. Ibunya itu lagi nerima telepon dari keluarga yang di kampung, terus bapaknya juga nggak tahu kemana. Nah, si orang ini tuh kayak inisiatif lah buat ambil kuahnya
sendiri gitu ya buat ngelayanin pembeli karena udah rame banget. Kan dia sering melihat bapak dan ibunya itu kayak ngaduk-ngaduk kuah kuali karena ya mungkin bisa jadi untuk mencampurkan kaldunya kan. Nah saat dia tuh mengaduk, tiba-tiba centongnya itu kayak ngerasa berat. Nah setelah diangkat, bukannya tulang rusuk sapi yang digunakan sebagai kaldu, tapi yang keluar adalah sempak berwarna hitam. Terus dia kayak, kok ada sempak ya? Terus dia mikir, oh ini penglarisnya mungkin ya. Kayak udah langsung curiga. Terus akhirnya dia tuh masukin sempak itu lagi ke dalam kuah bakso. Nah gitu ceritanya. First impression aku ketika mendengar cerita ini adalah jorok banget, jijik. Ya masa sih sempak dimasukkan ke dalam kuah bakso? Ya terima kasih kalian udah menonton videoku ini, dan kalian boleh banget nge-share videoku ini supaya temen-temen yang lain tuh pada tahu tentang ciri-ciri rumah makan menggunakan penglaris supaya mereka tuh berhati-hati juga gitu kan. Oke, see you next video. Bye.